harian Mas. Itu Harian 75. Kalau ada pas rame-rame itu ya itu dapat bonus. di tengah hiruk-pikuk kota Semarang, Pondok Boro berdiri sebagai pengingat diam tentang realitas yang jarang dibicarakan. Tidak ada kemewahan, hanya hidup yang berjalan seperti apa adanya. Tidakkah tempat ini terasa seperti puisi? Kasar, keras, tetapi penuh cerita. Nama saya Sarwo Tri Adiwibowo, tapi sama orang tua dikasih nama panggilan Bowo. Saya anak ketiga dari Pak Sarwo. Kalau saya ini kan tahunnya dari bapak ya. Jadi pertama kali itu yang berarti mbah saya Mbah Darmin itu punya ya istilah dulu namanya gudang atau gimana, karena besar dan mungkin Mbah Darmin itu sering lihat kok orang-orang yang terutama asli Kebumen, karena mbah saya itu kan sebenarnya Kebumen, tidur di emperan itu, terus ditanyain aslinya dari mana, dari Kebumen. Kalau dari Kebumen disuruh masuk sama mbah saya itu Mbah Darmin untuk ya istilahnya ngiyup atau tidur di situ untuk daripada mereka di luar. Terus akhirnya lama-kelamaan ketok tular, wis ayo pada tidur di Mbah Darmin gitu di pondok. Memang itu belum namanya belum pondok ya, masih gudang itu. Terus mereka gotong royong bikin istilahnya tempat tidur sendiri atau divan, belum yang sekarang yang mungkin masih sederhana sekali. Nah mereka bekerja, dapat uang, nah, uangnya sebagian atau disisikan untuk istilahnya bayar ke Mbah Darmin, walaupun awalnya Mbah Darmin itu istilahnya enggak mematok harganya sekian, tapi berdasarkan keikhlasan dari orang-orang yang awalnya tidur di emper toko itu. Kita mengejar apartemen tinggi dengan pemandangan kota, tetapi lupa bahwa kehangatan hidup seringkali ditemukan di tempat-tempat sederhana seperti ini. Kesederhanaan ketika kita mampu menyatukan dua insan alam yang saling menebar apa arti sebuah kecukupan. Kesederhanaan bukan tentang kekurangan, tetapi tentang bagaimana hidup terus berjalan meski tanpa hiasan. Di Pondok Boro ada filosofi yang sering kita lupakan, bahwa hidup adalah soal cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk bertahan, cukup untuk tertawa bersama keluarga. Lalu, apa yang sebenarnya kita kejar? Mungkin kita adalah makhluk paling rumit. Ketika bahagia sudah di depan mata, kita malah mencari alasan untuk merasa kurang. Nama saya Pak Pariono. Dari lahir di sini Mas. Lahir di sini berarti ini sudah hampir 60 tahunan. Dulunya kan ayah ibu saya kan tempatnya di luar sana Mas. Terus pindah sini dari saya belum lahir. Sampai saya lahir sampai sekarang ini. Ya serabutan Mas. Serabutan. Ya. Di tempat apa Pak? Tempatnya di Mataram, Lumpia. Nama lumpianya Lumpia Mataram, Kampung Baris. Sudah berapa lama Pak bekerja? 23 tahun. 23 tahun. Ya. Alhamdulillah dapat mencukupi. Kalau dari sana aja ya alhamdulillah cukup buat makan. Masih itu kalau ya mesti ya jualan kadang rame. Kalau rame bisa mencapai satu hari itu ya cuma kalau tinggal kelilingannya bawa berapa. Kalau bawa 50 ya berarti 50 biji tinggal dikalikan 5.000 sama 150. Kita sering mendefinisikan kebahagiaan dengan materi, angka di rekening, atau perjalanan ke tempat jauh. Tetapi di Pondok Boro, kebahagiaan adalah hal kecil yang kerap kita abaikan. Tawa anak kecil, sejumput jagung untuk burung, dan tempat tidur sederhana yang cukup untuk melepas lelah. Ironis, kita menginginkan segalanya, tetapi orang-orang di tempat ini
terlihat lebih damai dengan apa yang mereka punya. Mungkin yang sebenarnya kita butuhkan bukanlah lebih banyak, tetapi lebih cukup. Jadi di sini itu sosial ya. Jadi untuk sehari-hari intinya kita itu memang dagang ya. Di sini kan mayoritas orang dagang. Banyak orang dari Cirebon, dari Sragen, dari mana Jawa Tengah lah ke sini. Jadi saya ikut menjualkan barang-barangnya mereka. Nah, anaknya lulus sarjana, tidak mungkin dagang tuh, dia pilih kerja di kota. Banyak. Ini pedagang rokok itu anaknya sarjana. Kerjanya di kota Jakarta sana. Pondok Boro bukan hanya tempat, ia adalah cermin kehidupan yang memantulkan pertanyaan kepada kita. Apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup? Jika kebahagiaan ada di hati yang bersyukur, bukankah hidup di sini lebih kaya dari apa yang kita kira? Bukan hanya cerita tentang penghuninya, tetapi juga cerminan bagi kota. Ia berdiri di bawah bayang-bayang gedung megah, mengingatkan kita bahwa di balik kemajuan selalu ada sisi lain yang tak terlihat. Sebuah pengingat bahwa tidak semua orang berlari dalam kecepatan yang sama. Orang-orang yang tinggal di Pondok Boro ini sebenarnya menunjukkan kepada kita sebuah dimensi perlawanan di mana mereka melakukan sebuah strategi ya, adaptasi bertahan hidup di tengah gempuran modernisasi yang tidak ramah terhadap kaum-kaum marginal dan rentan seperti mereka. Mengutip dari Gayatri Spivak ya mengenai konsep subaltern, jadi orang-orang marginal ini terkadang menjadi subaltern karena mereka bukan berarti mereka tidak bisa bersuara, tapi terkadang tidak ada yang mau mendengarkan suaranya sehingga suara itu tidak muncul dan terbuka. Itu yang membuat akhirnya orang-orang marginal seperti mereka ini tidak terdengar suaranya atau seolah-olah diam dan hidup dalam marginalisasi yang terus-menerus dilakukan. Kebahagiaan adalah tentang perspektif. Jangan biarkan keinginan mengalahkan rasa syukur.